Ya belum ada ya? Tadi bisa. Kurang kencang. Goyangin. Nah. Al-asr ya? Kenapa? Oh iya. Oh iya bisa. Kalau asal mana belum? Oh iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'irin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayuha fillah jamaah Jual Subuh Masjid Al-Maghfirah rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah Allah bahagiakan kita dengan karunia hidayahnya sehingga kita mampu melaksanakan salat yang terbaik awal waktu berjamaah di masjid. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita terus berusaha menghidupkan sunnahnya dan kita berharap mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hari ini kita membahas tentang melanjutkan tafsir juz amma, yaitu surah Al-Asr. Yang minggu lalu surah Al-Humazah, hari ini surah Al-Asr. Sebelum kita sampaikan, sebelum kita bahas, sebelum kita kaji, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Kita bermohon kepada Allah melalui surah-surah Al-Fatihah dan seterusnya. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni ya Allah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu, keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa ya Allah. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong ya Allah. Kami hanya ingin ridha-Mu, ridhoi kami ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, angkat sembuhkan penyakit dan semuanya rohani kami, sehat walafiatkan kami ya Allah. Lindungi kami, selamatkan kami dunia akhirat. Cabut dalam diri kami keinginan maksiat ya Allah. Cabut dalam diri kami keinginan hasud, iri hati, dengki ya Allah. Lindungi kami dari orang yang hasud. Cabut ya Allah. Sehat walafiatkan kami ya Allah. Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
semua kami ini hamba-Mu yang amanah. Karuniakan kepada kami, hadirkan ya Allah pemimpin yang amanah. Mudahkan segala urusan dunia akhirat kami, kabulkan segala hajat kami. Ayat Kursi dan Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahu 'azim. Surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. صدق الله العظيم. Silakan terjemahnya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Masya Allah. Allah. Surah Al-Asr. Sekilas tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini adalah surah yang ke-103 dalam Al-Quran. Surah ini termasuk salah satu surah terpendek, yaitu jumlah ayatnya 3 ayat, dan dia merupakan surah Makkiyah. Arti surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Surah ini adalah surah ke-13 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW setelah surah Al-Insyirah, sebelum surah Al-Adiyah, di mana dinamakan surah Al-Asr artinya masa atau waktu. Diambil dari ayat pertama surah ini, yaitu Allah bersumpah dengan kalimat wal asr, demi masa. Asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Asr, Syekh Muhammad Abdul menjelaskan orang Arab dulu jahiliyah itu biasa bersantai di waktu asar, ya nongkrong-nongkrong gitu, santai-santai di waktu asar. Lalu mereka ngobrol, mereka berceramah, mereka bercanda, hingga terjadi saling menyinggung, yang akhirnya terjadi perselisihan, permusuhan. Dan mereka, orang-orang kafir waktu itu, mengutuk waktu asar, mengutuk, menghina waktu asar. Maka Allah menurunkan surah ini untuk memberikan peringatan, bukan waktu asar yang salah, tapi mereka lah yang salah. Jadi bukan waktu asarnya yang salah, tapi mereka yang salah. Dan manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surah ini. Yaitu seperti apa? Mari kita lihat. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Para ulama sepakat Al-Asr itu adalah masa atau waktu. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat surah Al-Asr ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Asr itu masa atau waktu secara umum. Pendapat yang kedua, yaitu asar itu adalah waktu asar, itu di mana waktu ketika sholat asar. Kemudian makna yang ketiga artinya adalah masa hidupnya Rasulullah SAW. Jadi masa waktu ketika Rasulullah hidup. Ya,
Itu pengertian wal asr. Pendapat yang paling kuat dari 3 pengertian tadi adalah al-asr itu masa, waktu secara umum. Jadi artinya Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena pentingnya waktu bagi manusia. Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah SAW sekaligus mantunya Rasulullah, pernah mengatakan rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan hari esok. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Hari ini nih nggak bisa kembali lagi. Kalau sudah berlalu, berlalu. Itu waktu. Tapi rezeki bisa diharapkan. Kalau waktu tidak bisa diharapkan. Karena itu Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa? Karena kemuliaan waktu. Dulu orang-orang jahiliyah meyakini ada waktu sial. Waktu sial. Tapi Allah mengingatkan, nggak ada waktu sial, nggak boleh mencela waktu. Seperti yang terjadi ada tradisi Rebo Wekasan ya. Jadi Rebo terakhir di bulan Safar. Hanya ada yang menyampaikan di hari Rabu di akhir bulan Safar itu adalah banyaknya bala, banyaknya waktu sial. Nah ini terjawab. Sebenarnya nggak ada di dalam Islam itu waktu yang sial. Semuanya baik. Sial itu bukan waktunya, orangnya yang melakukan perbuatan maksiat, maka waktunya jadi sial. Jadi bukan waktunya, tapi orangnya. Sebagian dalam hadis, azanbu wa ma'aka bisadrika. Dosa mengundang sial. Jadi bukan waktu mengundang sial, tapi dosanya itu yang membuat sial dalam hidupnya. La tusabbud dahra fa innallahu ad-dahru. Jangan kalian sekali-kali mencela waktu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Jadi kita nggak boleh mengatakan ini hari sial, hari Selasa misalnya. Ini bulan sial, bulan Safar misalnya. Nggak ada tuh, nggak boleh itu. Nggak boleh mengatakan itu. Karena apa? Karena Allah pemilik waktu. Jadi nggak ada waktu yang sial. Sama dengan orang meyakini ada angka sial, angka 13. Makanya kalau hotel nggak ada tuh kamar yang 13. 4. Angka berapa? 4. Angka 4 itu nggak boleh. 12A, 12A. Iya 12B, 12A. Iya kan? Iya sampai begitu tuh. Iya, sampai saya pernah di Tanah Abang itu tuh di pasar itu nggak ada yang 13. 12A, 12B. Beli bola juga gitu, 1, 2, 3, 4-nya nggak ada, langsung 5. Langsung 5 itu. Ya. Itu kenapa bisa begitu? Keyakinan yang salah. Dan gak boleh itu. La tasubud dahra. Jangan kalian mencela waktu. Kenapa? Fa inna Allah dahru. Karena pemilik waktu itu adalah Allah. Itu gak boleh mencela waktu. Gak ada tuh yang sial-sial. Angka sial tidak ada, hari sial tidak ada, semuanya baik. Nah, al-asr itu waktu asar. Ini korelasi kuat dengan isi surat ini. Kenapa? Kebiasaan orang musyrikin Mekah, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi ketika beliau berniaga perdagangan. Dalam surah ini Allah bersumpah dengan asar bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara, tetapi untung rugi di akhirat yang abadi. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kata insan ini makrifah, artinya seluruh manusia, baik manusia yang mukmin, kafir, yang munafik, semua manusia. Al-insan ini sesungguhnya seluruh manusia, siapapun dia, baik yang muslim, mukmin, kafir, siapapun dia, yang penting manusia. Meskipun demikian dia hanya mencakup mukallaf, mendapatkan beban perintah agama. Sedangkan yang tidak mukallaf, anak kecil belum balik tidak masuk dalam. Jadi yang dimaksud insan di sini adalah anak atau orang yang sudah mencapai usia yang mukallaf, yang balik. Kemudian lafi, kalimat lafi adalah gabungan dari huruf lam yang mengisyaratkan makna sumpah dan huruf fi, lafi, yang mengandung makna tempat atau wadah. Dengan demikian semua manusia berada dalam wadah khusr. Artinya semua manusia dalam wadah khusr. Al-khusr artinya banyak arti. Di antara artinya adalah rugi, sesat, celaka.
yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai manusia. Kalimat khusr ayat ini menggunakan bentuk nakirah, sehingga maknanya adalah kerugian yang besar dan beraneka ragam. Ya, ada sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian yang besar yang beraneka ragam. Karenanya ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Al-Zuhairi menuliskan, sesungguhnya seluruh manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan, kehancuran. Rugi, kurang, hancur, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman, amal soleh. Ya, manusia itu benar-benar dalam kerugian. Rugi di sini lawan dari keberuntungan. Rugi di sini ada dua macam. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama, rugi mutlak. Apa itu? Rugi dunia dan akhirat. Ia luput dari nikmat, mendapatkan siksa di neraka. Jadi di dunianya enggak dapat nikmat, di akhirat mendapatkan siksa, itu rugi. Yang kedua, rugi dari segala sisi, bukan yang lain, artis ruginya hanya di dunia saja, atau ruginya di akhirat saja. Nah, dalam ayat ini menunjukkan rugi dunia akhirat. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, orang-orang yang saling memberikan nasihat menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati agar menepati kesabaran. Ayat ini menunjukkan insan pada ayat sebelumnya bahwa insan yang tidak berada dalam rugi ada 4 ciri. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling menasihati kebenaran, yang keempat saling menasihati tentang kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan agama ini terdiri dari 2, ilmu dan amal, keyakinan dan perbuatan. Iman, pengetahuan dan keyakinan. Soleh, amal soleh adalah pengamalan dan perbuatan. Sedangkan saling menasihati dalam kebenaran sabar adalah dakwah, yang merupakan bentuk amal soleh kepada orang lain yang juga beriman dan beramal soleh. Ya, jadi saling menasihati itu adalah dakwah yang disebut dengan tausiah, tausiah kan sering kita katakan kalian mendengar tausiah. Ayat ini menggunakan bentuk jama'. Apa maksudnya? Pentingnya beramal soleh jama'i, berjamaah. Untuk bisa selamat manusia harus berjamaah. Berjamaah ya bersama orang-orang mukmin, bersama dalam dakwah. Kata tawassaw, ya wasau artinya menyuruh berbuat baik. Al-haq, sesuatu yang mantap tidak berubah. Ya ini ajaran agama kebenaran. Sedangkan sabar menahan nafsu demi mencapai sesuatu atau yang lebih baik. Ar-Razi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Kebenaran itu akan senantiasa diuji. Karena itu penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasihati. Jadi ini dijelaskan lagi lebih lengkap. Ilal ladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Surah Al-Asr ini menjelaskan orang yang selamat, yang tidak rugi adalah orang yang memiliki iman. Syekh Asy-Sya'bi menjelaskan yang dimaksud adalah perintah beriman kepada Allah. Perintah beriman kepadanya tidak diperoleh kecuali dengan ilmu. Iman itu diperoleh dengan ilmu. Syekh Shalih Abu Syekh mengatakan bahwa iman di dalamnya terdapat perkataan, amal dan keyakinan, yaitu tasdikun, ya, kemudian tasdikun, amalun, ya, qaulun, tasdikun, qaulun wal amalun, ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah ilmu, karena ilmu berasal dari hati dan akal. Jadi orang yang berilmu jelas selamat dari kerugian. Kemudian yang kedua, orang yang beramal saleh, artinya orang yang melakukan seluruh kebaikan, baik yang lahir maupun yang batin. Yang lahir berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia, yang wajib maupun yang sunnah, itulah amal saleh. Amal saleh itu seluruh kebaikan, ya, seluruh kebaikan. Kemudian manusia tadi dalam kerugian, sudah jelas ini ya, jelasin. Inilah. Jadi ada 4 sifat orang yang tidak rugi.
Jadi kalau kita hanya satu berarti masih rugi, hanya dua masih rugi, hanya tiga pun masih rugi. Jadi harus empat. Empat sifat sesemua manusia ini beruntung. Jadi kalau tidak memiliki empat ini rugi di dunia dan rugi di akhirat. Pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga saling menasehati. Jadi nggak bisa dia memberikan nasihat sendiri. Bisa jadi nanti suatu saat ustadz yang menasehati. Jadi bukan hanya ustadz, semua kita saling menasehati. Ya, bisa jadi nanti ustadz dinasehati oleh Bang Fardan, oleh Bang Mukhlis. Nggak selamanya ustadz di depan, kadang-kadang jadi pendengar. Iya. Jadi kadang-kadang jadi imam, kadang-kadang jadi makmum. Kadang-kadang istri satu, kadang-kadang kadang-kadang jamaahnya istrinya dua gitu. Maksudnya begitu. Nah, ya makanya ada saling menasehati. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Nah, sabar itu ada tiga. Pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam taat. Sabar dalam taat ini apa? Sabar dalam menjalankan seluruh perintah Allah. Sabar dalam sholat. Bisakah kita sabar? Sholat di awal waktu berjamaah di masjid, sholatnya khusyuk atau tidak? Sabar dalam sholat. Sholatnya ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, rawatib, tahajud, duha, hajat, istikharah, dengan sholat taubat dan sebagainya. Sabar dalam puasa, sabar dalam zakat, infak, sedekah, sabar dalam haji umrah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, as-sabru alal maksiat, sabar dalam menjauhi maksiat. Ada orang lulus sabar dalam taat, tapi belum tentu sabar dalam maksiat. Nah, dia lulus sholat, puasa, zakat, haji, tapi dia korupsi, tapi dia berbohong, tapi dia fitnah, tapi dia provokator, tapi dia zalim, tapi dia curang. Nah, berarti belum sabar dalam taat, dalam menjauhi maksiat. Ada nggak orang rajin sholat tapi maksiat? Banyak. Ada enggak orang yang puasanya rajin tapi dia suka berbohong? Ya zakat dia keluarkan tapi renten diambil juga. Haji dia kerjakan tapi korupsi paling besar. Nah, ini berarti belum sabar dalam menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Takdirnya baik menyenangkan atau menyakitkan. Takdir Allah menakdirkan kita kaya, Allah menakdirkan kita miskin, Allah menakdirkan kita jadi pejabat, Allah menakdirkan kita jadi rakyat, Allah menakdirkan kita jadi orang biasa. Ya, nah inilah sabar menghadapi takdir Allah. Ya, jadi ada tiga. Ya, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Ya, taat, maksiat, takdir Allah. Mampukah kita sabar? Nah, dalam penjelasan dulu tentang sabar ini, orang yang sabar itu pahalanya melebihi daripada orang yang melakukan sholat berjamaah. Bahkan orang yang sabar ini bisa melebihi daripada orang berinfak. Kalau orang sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kalau orang berinfak pahalanya 700 kali lipat. Tapi kalau dia sabar pahalanya berapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar Allah berikan pahala tidak ada hitungannya, yaitu unlimited pahala sabar. Bukan 27, bukan 700, berapa? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi miliaran, bisa jadi triliunan. Pokoknya hanya Allah yang tahu tentang pahala sabar. Saking gedenya pahala. Az-Zumar ayat 10. Masya Allah. Sabar, punya istri satu, sabar. Walaupun istrinya nyakitkan, sabar. Ya, satu-satunya sabar. Belum punya istri juga sabar. Keutamaan sekarang, fadilah, keutamaan surah Al-Asr. Surah ini biasa dibaca oleh sahabat Rasulullah di akhir majlis. Jadi selesai kita majlis ilmu, majlis zikir, pertemuan-pertemuan, musyawarah, rapat, akhirkan dengan membaca surah ini. Nah, boleh. Zaman SD dulu sekolah. Begitu. Sama haji juga. Ia merangkum kunci keselamatan sehingga mewakili isi Al-Quran. Makanya
disunahkan kita membaca surah Al-Asr selesai kita ngaji. Imam Tabrani meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafs, ada dua sahabat Rasulullah jika bertemu mereka tidak akan berpisah, melainkan salah satu dari mereka berdua membaca surah Al-Asr terlebih lantas mengucapkan salam. Jadi kalau sudah bertemu tuh, berjumpa dengan sahabat, setelah bertemu mereka ngobrol, selesai, mereka membaca Al-Asr, mengucapkan salam baru pulang, baru berpisah. Begitu caranya. Berjumpa dengan seorang, kita bertemu, kita musyawarah, selesai itu baca Al-Asr, mengucapkan salam baru pulang. Itu etika yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Imam Baihaqi juga meriwayatkan seperti itu dari Abu Huzaifah. Syekh Amru Khalid dalam Khawatirul Quran mengutip perkataan Imam Syafi'i. Seandainya, kata Imam Syafi'i, Al-Quran tidak turun kecuali surah Al-Asr saja, itu sudah mencukupi untuk manusia. Ini seandainya, saking hebatnya surah Al-Asr. Syekh Adil Muhammad Khalid dalam Awal Mar'ah At-Tadabbur Al-Quran menyebutkan, Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah kepada hambanya selain surat ini, niscaya surat ini telah mencukupi. Jadi surat ini sudah mencukupi, surah Al-Asr. Sedangkan Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia memikirkan surah ini, pastilah surah ini cukup bagi mereka. Sampai begitu. Allahu Akbar. Ya, seandainya Allah menjadikan hujah dengan surah Al-Asr, sudah menjadikan hujah kuat pada manusia. Jadi manusia berada dalam pemberian kecuali 4 sifat: berilmu, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Ini bisa dirangkumkan: berilmu, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hadhihi surah law ma anzalallahu hujjah ala khalqi illa ya lafatahtu. Seandainya Allah menjadikan surah ini sebagai hujjah, maka surah ini sudah mencukupi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang sukses, selamat dari kerugian dunia dan akhirat. Sukses pada diri dan orang lain. 2 hal. Yang pertama, iman, amal soleh, itu untuk diri kita, untuk diri sendiri. Iman, amal soleh. Sedangkan 2 hal berikutnya adalah menyempurnakan untuk orang lain. Seorang manusia menggapai kesempurnaan jika 4 hal ini dilakukan. Artinya sukses pada diri sendiri dengan beriman, beramal soleh, sukses untuk kita, diri sendiri dan orang lain ketika kita berdakwah, bersabar. Ya, yaitu tausawasaw bil haq wa wasabus sabr. Itulah manusia yang selamat dari kerugian dan mendapatkan keberuntungan yang besar. Allah. Jadi surah ini luar biasa. Surah yang merangkum seluruh Al-Quran, isi Al-Quran. Ya Allah. Jadi kalau ingin sukses, 4 hal: iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Makanya pentingnya kita beramar ma'ruf, bernahi munkar, berdakwah. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian sekelompok manusia yang melakukan amar ma'ruf, yang melakukan nahi munkar, dan kalian akan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang selemah-lemahnya iman. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah sabdanya, man ro'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, maka rubahlah. Pertama, biyadi, dengan tangannya. Apa itu tangan? Kekuasaan. Jadi siapa ini yang kekuasaan ini? Pejabat, ya, mulai dari RT, RW, ya kan, lurah, camat, wali kota, gubernur, kemudian sampai ke presiden, sampai ke orang yang punya kekuasaan. Itu tangan namanya. Tangan itu kekuasaan. Dia rubah. Kita nggak akan mampu itu menutup pabrik whisky misalnya, kecuali yang punya wewenang untuk menutup pabrik itu. Kita tidak mampu menutup perjudian kalau kita nggak ada apa-apanya, kecuali kita punya
punya kekuasaan untuk menutup itu. Kita tidak mampu menutup rumah WTS ya, rumah pekerja komersial, pekerja seks komersial PSK, kecuali kita memiliki kemampuan untuk itu. Namanya merubah kemaksiatan dengan kekuasaan. Nggak mampu karena kita tidak punya kekuasaan. Siapa? Ya, itu bilisani, dengan lisan. Itulah unjuk rasa, itulah demo, itulah dakwah, itulah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah yang dilakukan sekarang di seluruh Indonesia. Ya, aksi demo menentang undang-undang cipta kerja. Apa namanya itu? Itulah Slow ya. Itu di mana-mana tuh. Ya Allah ya Allah. Sampai diikuti oleh alumni 212, oleh para guru, mahasiswa, bahkan pelajar. Nah, kalau di TV itu nggak ada sedat-sedat di media sosial. Bagaimana perjuangan ya merubah kezaliman, merubah keangkara-murkaan dengan lisan. Lisan itu apa? Ya dengan kemampuan yang kita miliki. Kita tidak mampu dengan kekuasaan, tapi dengan lisan kan bisa. Tidak mampu untuk merubah itu dalam dakwah, tidak mempunyai kekuasaan karena kamu punya tanda tangan kan. Ngampu karena kita termasuk orang yang lemah iman. Apa itu? Biqalbi, dengan hati. Kita membenci kemaksiatan, membenci kezaliman, membenci kecurangan, tapi di dalam hati. Dan itu al-afu iman, selemah-lemahnya iman. Jadi iman paling lemah adalah ketika hanya dengan membenci perbuatan maksiat, tidak mampu merubah. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebab kalau tidak punya kekuasaan, tidak punya dengan lisan, lalu dengan hati nggak punya kebencian terhadap kezaliman, terhadap kemaksiatan, maka kita termasuk orang yang dicabut imannya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Inilah hebat banget ini. Jadi iman amal soleh dan tidak terpisahkan. Dalam ayat lain pun banyak. Ya, iman amal soleh itu enggak ya kan seperti saudara kembar. Jadi harus pembuktian iman amal soleh. Jadi jangan omong doang poligami tapi nggak diamalkan. Itu berarti belum beramal. Ya, ada orang yang gitu sering ngomong tapi nggak diamalkan. Kirim WA. Betul ya, itu baru omongan dan lebih baik daripada nggak sama sekali. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam banyak ayat itu kalimatnya bagus banget. Ini patut kita renungkan. Ini Al-Qur'an kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat terbaik. Kita ini nih umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang berbeda dengan umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Beda. Kenapa? Karena kita diberikan oleh Allah supaya bisa melakukan 3 amalan. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan. Kita ajak untuk orang beramal soleh. Kita ajak untuk orang ibadah. Kita ajak untuk orang sholat. Kita ajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir, untuk melakukan perbuatan baik. Dan watanhauna 'anil munkar, dan kita mampu melarang kemungkaran. Nah, biasanya amar ma'ruf itu risikonya lebih ringan dibandingkan dengan nahi munkar. Makanya risikonya lebih berat. Kalau amar ma'ruf kan orang ngajak itu biasanya nggak tersinggung, nggak sakit hati. Yuk sholat, yuk berjamaah ke masjid, itu nggak sakit hati. Yuk kita infak, yuk nggak sakit hati. Yuk kita poligami, nggak sakit hati. Coba kalau kita larang, jangan judi, jangan zina, jangan maksiat, jangan narkoba, jauhi korupsi. Wah, itu berbeda. Risikonya lebih berat. Makanya tanhauna 'anil munkar ini biasanya lebih hebat pahalanya. Kenapa? Karena risikonya lebih besar dan lebih berat. Nah, kalau istilah imam besar itu tanhauna 'anil munkar ini seperti apa? Tikus. Jadi membunuh para tikus, hama-hama itu. Nah, kalau yang ta'muruna bil ma'ruf itu menanam padi, menanam pohon, itu lebih mudah. Tapi kalau tikus itu berat untuk pekerjaan. Allah Akbar. Ya ini. Jadi ayat surah Al-Asr ini ringkas padat, makanya semua kita pasti hafal.
dan yang paling berat itu mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya ya. Ya sukses dunia akhirat kalau kita punya 4 sifat: iman, amal soleh, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Ya kebenaran itu dari Al-Quran ya, dari Allah, bukan kebenaran dari nafsu. Menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang memiliki 4 sifat ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dengan sesi tanya jawab semakin menambah wawasan kita isi kandungan surah Al-Asr. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, ini Iya. slide ini sangat bagus untuk beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebenaran, dan sebagainya. Tapi dalam prakteknya itu untuk bersabar sangat sulit Ustaz. Iya. Karena yang sepele aja kita di jalan, ditanya yang pelan atau apa, sedangkan sama orang yang malah dia marah, bahkan mudah-mudahan. Atau ya kita disepelein sama orang yang ya kita tahu secara ilmu juga nggak ada apa-apanya gitu. Dan bahkan sering terbawa emosi dalam sholat, akhirnya sholat nggak khusyuk. Memang menurut saya sih itu ada kesabaran, itu ada level-levelnya gitu. Iya. Jadi nggak mudah gitu menjadi Iya. orang yang sabar, apalagi dalam satu musibah. Ini bukan bertanya tapi hanya apa ya, pendapat saya aja gitu Ustaz. Iya. Benar nggak Ustaz? Ya udah gitu. Itulah pentingnya kita ngaji begini, jadi kita tahu. Jangankan abang, ya Ustaz sendiri ini sulit untuk menjadi orang yang sabar. Karena sabar itu ya memang pahalanya besar, hikmah manfaatnya banyak, dan kita pun diberikan ada tentang sabar dulu. Sabar ini contohnya misalnya ada dulu Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub ini nabi yang terkenal kesabarannya ketika menerima ujian yang sangat berat. Ujiannya apa? Ujiannya berupa maksiat. Ujiannya berupa sakit yang luar biasa. Konsep kiat menghadapi problema hidup, menghadapi ujian hidup, menghadapi cobaan hidup. Jadi sabar ini memang pahala yang sangat besar, pahalanya itu melebihi daripada ibadah. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang berat, menghadapi ujian hidup, menghadapi cobaan hidup? Pertama, ya apalagi ketika di jalan ya, seperti dicontohkan, ya tersinggung kita dengan sikap orang dan sebagainya. Pertama kita harus yakini ya bahwa semuanya itu adalah bagian daripada ketentuan Allah, daripada qada dan takdirnya Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Makanya kita harus percaya, yakin dengan qada dan qadarnya Allah. Ya, qada dan qadarnya Allah ini yang menentukan kita mampu sabar atau tidak. Ya. Jadi kita harus yakin dengan iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah. Yang kedua, kiat menghadapi ujian hidup dengan sabar adalah kita harus yakin, percaya jaminan Allah. Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Nah, kita harus yakin. Tidak mungkin Allah memberikan ujian hidup, cobaan hidup yang melebihi batas kemampuan kita. Misalnya dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu kan? Jadi artinya adalah Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya. Pasti setiap manusia itu mampu mengatasi masalah hidupnya, siapapun. Itu kiat yang ketiga, meyakini bahwa setiap ujian
cobaan hidup pasti ada hikmahnya. Dulu almarhum Ustaz Arifin mengajarkan sebuah doa. Ya Allah ya Rabb, hamba bukan menolak takdirmu karena takdirmu adalah takdirmu. Tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Kecerdasan menangkap hikmah. Nah seperti kita tuh kalau bicara politik akan kesel nih. Kok begini negeri kita? Nggak selesai gitu kan. Ya begini, itu luar biasa lah kecurangannya, kezalimannya. Nah kita sebagai hamba Allah yang beriman meyakini pasti ada hikmah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Hikmahnya apa? Wallahu a'lam. Ya mungkin kondisi iman kita, masyarakat kebanyakan kaum muslimin di Indonesia ini belum sungguh-sungguh taat kepada Allah, belum sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Akhirnya ya seperti inilah pemimpinnya. Kan pemimpin itu gambaran rakyat, pemimpin itu gambaran umat. Umatnya seperti ini, itulah pemimpin. Pasti ada hikmah di balik ini. Makanya husnuzon, baik sangka kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, hidup ini adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita mendapatkan ujian hidup. Dalam soal Ankabut ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya dibiarkan saja mereka mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Jadi artinya selama kita hidup di dunia ini, selama itu kita menghadapi ujian hidup. Ujian hidup itu macam-macam. Bisa ujian hidup dari keluarga, dari teman, dari tetangga, dari pekerjaan, dari masalah, dari kejadian peristiwa yang kita alami. Ujian hidup sama dengan kita dulu kuliah, sekolah. Kalau ingin naik kelas pasti menghadapi ujian. Nah begitu pula ketika hidup kita pasti menghadapi ujian. Makanya hadapilah setiap ujian hidup itu dengan bersabar. Ini diantara jawabannya. Ya, ketika ketemu dengan orang yang jahat, yang zalim dan sebagainya, hadapi dengan kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bang Parda jawabannya. Mudah-mudahan dapat paham. Sabar, punya istri satu gitu kan harus. Itu kalau ini jodoh nggak usah. Kenapa? Allah. Silakan ada lagi. Kan saya terima nikahnya, saya terima segala-galanya. Gitu. Makanya ketika kita akad nikah itu berubah status. Nah iya harus berubah. Itu padahal ucapan cuma ringkas, padat, singkat, tapi status berubah. Tadi orang lain menjadi suami istri, tadi orang lain menjadi kakak ipar, ada ipar, tadi orang lain menjadi mantu mertua. Padahal kalimatnya singkat. Saya terima nikahnya, mas kawinnya, ini bin ini, ya, dibayar dengan mas kawin, ya, seperangkat alat sholat dan emas berlian sejumlah, dibayar tunai. Berubah tuh status, sah berubah. Padahal kalimatnya ringkas. Bisa ayat berapa itu? Kenapa? Bahasa bukan asing. Allah. Membahas yang sunnah aja yang 2, 3, 4. Nah, iya 2, 3, 4. Itu berubah status. Makanya nikah itu pahala, nikah itu derajat, nikah itu ampunan dosa. Kalau kita ingin banyak pahala, kalau kita ingin banyak ampunan dosa, kalau kita ingin dapat derajat, nikah. Ya, pengen apa lagi? Nikah lagi. Pengen lagi? Nikah lagi. Maka semakin banyak pahala, semakin banyak derajat, semakin banyak ampunan dosa. Ya, paling istri kita ngomong, memang ada lagi ibadah yang selain itu. Ada yang ibadah dapat pahala, dapat ampunan dosa, dapat derajat. Banyak, yang lainnya banyak. Begitu paling-paling. Ya apa dong? Subhanallah. Nah itu ya. Nah kita lanjutkan. Nah, tadi kita bicara sabar. Nah sabar ini hikmahnya apa aja? Jadi belum bicara hikmahnya. Pertama, orang yang sabar itu Allah berikan kesuksesan, keberuntungan, kemenangan. Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalimat coba di ujungnya, tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabar, ya. Lalu kuatkan kesabaran, lalu tetaplah kesabaran,
ya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi sabar itu ada 3 tingkatan ternyata. Pertama isbiru, yang kedua sabiru, yang ketiga robitu. Nah itu tuh. Jadi begitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong sabar itu ada batasnya, berarti dia tidak memahami ayat ini. Sabar, terus sabar lagi dikuatkan, kemudian sabar lagi lebih hebat lagi. Berwarobit itu ya kalau dalam bahasa Quran ini adalah bersiap siaga di perbatasan. Itu arti letter luck-nya. Tapi maksudnya sabarnya dikuatkan lagi. Jadi tiga tingkatan sabar. Nah setelah itu apa? Diiringi dengan takwa kepada Allah. Wattaqullah. Baru kalian tuflihun, kamu beruntung. Kemudian yang kedua, hikmah sabar, fadilah sabar. Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda. Ya, dalam surah Al-Qasas ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasani sayyi'at wa bimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberikan pahala 2 kali. Pahala 2 kali disebabkan karena kesabaran mereka. Jadi ketika kita sabar, Allah berikan pahala 2 kali. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka. Nah kemudian yang ketiga, hikmah sabar, Allah memberikan pahala yang tidak ada batasannya. Nah ini yang tadi itu Az-Zumar ayat 10, pahala unlimited. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar Allah berikan pahala tanpa batasan, unlimited. Kemudian yang keempat, orang yang sabar, apa yang Allah berikan? Allah berikan berkah, sholawat, rahmat, hidayah. Sholawat, rahmat, hidayah. Masya Allah. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sesungguhnya kami Allah berikan kalian cobaan, ujian. Berupa apa? Takut. Kita sering takut nih. Takut miskin, takut kalau kawin lagi nanti gimana, takut tua. Iya, takut tua, takut mati, takut. Yang kedua, wa naqsim minal amwal, kurang harta, kelaparan. Ya, kelaparan, kurang harta, wal anfus, kurang jiwa. Maksudnya kekurangan. Tetapi Allah memberikan wabasir, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Wabasiri sabirin. Siapa dia orang yang sabar? Alladzina idza asabatum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah, kita kembali kepada Allah. Kita dari Allah, enggak bawa apa-apa. Nanti kita kembali kepada Allah tidak bawa apa-apa. Yang kita bawa adalah amal soleh kita. Dan apa hikmahnya? Manfaat sabar. Ulaika alaihim salawat, Allah berikan salawat. Keberkahan yang sempurna itu salawat. Warahmah, Allah berikan rahmat, kasih sayang. Wa ulaika muhtadun, dan mereka yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Dalam Al-Quran, ya Pak Mukhlis, paling tidak itu ada 3 salawat yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih. Pertama, Allah berselawat kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa? Karena akhlaknya. Yang kedua, Allah berselawat kepada hamba Allah yang beriman yang selalu berzikir. Walladzi yusolli 'alaikum. Allah berselawat kepada hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga, Allah berselawat kepada orang yang sabar. Kalau kita sabar, Allah selawat. Bayangin. Jadi hikmahnya hebat banget. Saking hebatnya orang yang sabar, Allah sampai berselawat. Kemudian yang kelima, hikmah sabar. Sabar itu fungsinya penolong dan bekal. Penolong bekal kita adalah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah.
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar dan sholat, jadi nggak bisa dipisah. Itu berat kecuali bagi orang-orang beriman. Ya kan, sabar dan sholat. Berat itu kan. Masya Allah, beratnya luar biasa. Ini yang ngomongnya enak, ini ngomongnya cuma melaksanakannya berat. Nah, ya mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang sabar. Ya, sabar ketika taat, sabar ketika meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi takdir. Menghadapi takdir, sabar. Apa? Nah, kalau bahasa almarhum itu apa sih susahnya sabar sesaat? Hanya di dunia ini. Nanti di akhirat kita akan menikmati apa yang kita tanam, kesabaran yang kita lakukan di dunia. Allah Akbar. Masya Allah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, ya sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa ajib sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa kakek nenek kami, dosa istri kami, dosa mantu mertua kami, dosa anak-anak cucu keturunan kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh-solehah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan kami menjadi hamba-hambamu yang selalu beriman padamu, yang selalu beramal soleh, yang selalu mampu memberikan sabar menetapi ya Allah, menasihati dalam kebenaran, sabar dalam ya Allah, memberikan nasihat dalam kesabaran ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari rugi dunia akhirat. Jadikan semua kami menjadi hamba Allah yang beruntung dunia akhirat, sukses dunia akhirat ya Allah. Sukseskan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon, beri kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Beri rahmat-Mu di detik-detik kematian kami. Mudahkan bagi kami semua menghadapi sakaratul maut. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Selamatkan kami dari COVID-19, dari siksa kubur, dari siksa api neraka jahanam ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu, dengan surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.